Ya, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahid Razis. Nah, channel Rahid Razis ini channel yang akan mengobrolkan atau menyuguhkan tayangan tentang horor dan misteri. Nah, di video pertama ini gue pengen menyajikan video tentang urban legend. Urban legend yang baru satu dua orang atau segelintir orang tahu. Nah, ini ada hubungannya dengan tragedi Bintaro. Oke, sebelum lanjut ke video, ada baiknya kalian subscribe, like, komen. Kalau katanya Lord Teguh, subscribe itu sebagai uang parkir aja. Kalau katanya Rafathar, subscribe itu gratis. Oke guys, tanpa berlama-lama, ini dia videonya. Nah, ini cerita tentang namanya Setan Budek. Nah, sampai sekarang cerita tragedi Rel Bintaro masih menjadi topik yang segar buat dibicarakan. Bahkan beberapa halayak nih percaya bahwa di perlintasan tersebut masih menyimpan misteri dan teka-teki. Salah satunya itu si Setan Budek ini. Nah, kita flashback dulu ke sekitar 40 tahun lalu. Jadi di pagi hari tahun 1987, tepatnya tanggal 19 Oktober pukul 6.05 sampai 6.30. Nah, di sekitar jam itu yang udah kita tahu semua ya, stasiun Sudimara dan Kebayoran itu udah penuh sesak sama ratusan manusia. Ya, mereka berbondong-bondong untuk menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Nah, di tahun tersebut tuh perlintasan rel kereta tuh kalau nggak salah masih sejumlah satu gitu, yang mana komunikasi antara stasiun satu dan yang lain itu penting banget. Tapi miskomunikasi dari pengatur lalu lintas kereta antara petugas stasiun Sudimara dan stasiun Kebayoran membuat kereta yang dari Kebayoran ini udah berangkat duluan. Dan setelah menerima informasi itu, kepala stasiun Sudimara kaget dong. Karena kereta yang berangkat dari stasiun Sudimara itu juga udah jalan. Dari situ ya yang kita tahu malah petaka akhirnya terjadi beberapa menit ke depan. Dan akhirnya dua kereta ini tuh adu banteng di perlintasan Bintaro. Ratusan orang tewas, tragedi itu benar-benar bikin geger seluruh Indonesia. Orang-orang berbondong-bondong tuh menuju ke sana demi melihat dan menjadi sukarelawan untuk nyelamatin para korban yang tewas maupun luka-luka dari dalam gerbong yang kondisinya tuh emang benar-benar rusak parah, ringsek. Gerbong yang kita tahu tuh kan kokoh gitu ya, itu kondisinya tuh sampai pada penyok gitu dan udah nggak berbentuk. Evakuasi tuh berlangsung lama banget ya. Bayangin aja, dua kereta ini udah hampir jadi satu. Mayat-mayat digeletakin berjejer di rumah sakit RSPP, ditutupi kain kafan yang beberapa kali tuh basah karena darahnya masih sesekali ngucur gitu loh. Nah, kita maju flashback, kita tetap flashback tapi kita maju ke tahun 2013. Nah, kita berkelana nih ke sini tepatnya pada tanggal 13 Desember tahun 2013. Itu pada pukul sekitar 10 atau 11 siang, sebuah truk tangki pengangkut premium tiba-tiba terjebak nih di tengah-tengah perlintasan kereta Bintaro yang jaraknya tuh hanya hitungan meter dari lokasi kejadian tragedi Bintaro pertama. Apalagi gue sebagai orang yang udah tinggal lama di Tangsel dan udah bosen banget lewatin perlintasan kereta itu, gue tuh tahu kalau perlintasan itu tuh selalu macet pas kereta lewat. Tapi ya kayaknya setiap jalanan yang dipotong sama perlintasan rel pasti macet sih. Nah, yang jadi perkaranya, jalur dari arah Bintaro atau stasiun Pondok Ranji dalam kurung stasiun terdekat dari situ ya, menuju ke arah perlintasan tersebut itu agak sedikit menukik, berbelok teman-teman. Jadi otomatis sang masinis tuh nggak tahu kalau di depan itu udah ada truk tangki kejebak. Tapi menurut sumber informasi yang gue baca, anehnya masinis atau entah awak keretanya sempat lari tuh dari gerbong paling depan menuju ke beberapa gerbong di belakangnya dan ngasih tahu penumpang kalau kereta bakal tabrakan, yang ngebuat para penumpang langsung lari menuju ke gerbong belakang. Ya mungkin informasi kalau ada truk tangki kejebak udah dikasih tahu dari pihak stasiun, atau dalam perkiraan gue sih ada mungkin 1-2 orang yang lari menuju jalan setapak nih yang di sebelah rel situ dan memberi isyarat kalau ada truk tangki di depan yang kejebak. Apalagi 11 tahun lalu itu tentunya alat komunikasi udah lumayan canggih kan, dan juga kereta yang nabrak ini adalah kereta rel listrik gitu. Nah, saat itu tuh gue inget banget, gue ke situ 1 jam setelah tabrakan dan tragedi itu jadi tontonan lautan manusia. Kita berulang kali dibentak sama polisi karena ngelihatnya terlalu deket. Apalagi ini truk tangki ya kan, yang barangkali masih ada sisa-sisa BBM-nya. Dan bener aja, baru beberapa menit gue nonton, percikan api tuh muncul. Tapi nggak nimbulin ledakan besar, cuman percikan aja. Untungnya dalam tragedi itu masih banyak yang selamat, terutama dari gerbong 3 ke belakang. Tapi sayangnya ya sang pahlawan kita, si masinis KRL itu harus meregang nyawa.
11 tahun lalu sosmed nggak semarak sekarang sih. Facebook masih mengepalai sosmed paling banyak dipakai, dan kita masih sering nonton TV ya kan. Nah, beberapa hari setelah tragedi Bintaro kedua itu mulai muncullah banyak rumor yang mengaitkan bahwa tragedi Bintaro kedua ada hubungannya dengan tragedi Bintaro pertama. Dengan kata lain, tempat itu ya kayak dikutuk gitu loh. Nah, ada yang bilang juga kalau beberapa warga situ tuh sering denger tangisan, jeritan yang katanya dari para arwah gentayangan korban tragedi Bintaro pertama. Dan mulailah terdengar kabar burung di masyarakat Bintaro, khususnya Pesanggerahan, Ulu Jami, bahwa ada satu penunggu paten di situ yang disebut setan budek ini. Nah, semua cerita ini bermula ketika seorang pria dengan tanggal dan tahun yang gak disebutkan identitasnya, yang disamarkan karena mungkin ini bukan termasuk tragedi besar juga ya, melintas dia ini melintas nyebrang rel, padahal palang pintunya itu udah ditutup. Menurut informasi juga, orang-orang di situ tuh udah teriak gitu loh saat detik-detik kereta mau lewat. Tapi si orang ini tuh kayak linglung, kayak nggak denger. Gue juga bingung kenapa di situ nggak ada yang coba buat nyelamatin dia sampai akhirnya dia ketabrak. Padahal di situ pasti ada penjaga perlintasan juga kan. Tapi bisa jadi mungkin karena ada kereta yang mau ngelintas itu tuh udah nggak jauh lagi dan nggak ada yang sempat nyelamatin dia. Nah, bagi kalian yang udah pernah lewatin perlintasan rel, tentunya kalian tahu kan kalau dari jarak jauh waktu kereta mau lewat, biasanya suara klakson peringatannya tuh udah kedengeran jelas. Dan biasanya juga si masinis nggak bunyinya tuh nggak cuma sekali, pasti bisa berkali-kali. Dan perlintasan di tempat lain biasanya dari jarak jauh pun kereta bisa kelihatan karena saking lurusnya. Nah, perlintasan rel kereta Bintaro ini tuh beda banget. Kayak yang tadi di awal gue bilang, perlintasan ini tuh nikung. Jadi ketika lu nyebrang di situ, kereta yang dari arah stasiun Pondok Ranji tuh nggak bakal kelihatan. Apalagi kalau lu misal mau ngelintasinya tuh dari arah timur, yaitu dari arah Tanah Kusir Veteran mau menuju ke Bintaro, Ceger gitu. Besoknya kabar burung nih kedengeran nih sampai telinga orang-orang gitu. Bahkan gue pun diceritain sama temen gue bahwa katanya si pria ini tuh sengaja dibikin budek oleh si setan budek ini. Dan mulai dari situ, bahkan sebelum itu, gue udah sering banget denger banyak korban tabrakan di perlintasan itu. Jadi kayak bener-bener selalu ada aja gitu tragedi di situ. Bahkan sebelum tragedi Bintaro kedua, sekitar tahun 2000-an awal itu juga ada satu tabrakan yang mirip-mirip. Nah, yang ditabrak itu Metro Mini, nggak separah tangki sih, nggak separah truk tangki sampai meledak gitu. Kalau Metro Mini ini tuh cuma ringsek aja, karena yang ditabrak itu kalau menurut informasi itu cuma pantat bisnya aja. Dan bangkainya itu gue sempet inget banget karena rumah uak gue itu ada di Bintaro. Itu ditaruh di kolong tol yang sebelah pasar mikro Bintaro, yang dulu juga sempet kebakaran di pasar ini gitu. Dan itu terjadi di tahun 2000-an awal juga. Nah, makanya sekarang perlintasan rel kereta itu tuh ditutup dan dibikin flyover. Entah sih karena emang kepercayaan pemerintah tentang hal-hal gaib itu, atau memang perlintasan itu udah nggak layak dilewatin ya gitu. Tapi 2 kali tragedi mematikan berlangsung di tempat yang sama, dan tragedi kecilnya tuh ada. Gue yakin orang yang nggak percaya gaib pun bisa terpengaruh gitu loh. Karena ya nggak masuk logika kita aja gitu sebagai manusia. Kenapa harus banget truk tangki yang kejebak, yang bawa bahan bakar ribuan liter, yang pas meledak itu gue inget banget dari rumah gue yang jaraknya 2 kilo sampai 3 km. Itu kepulan asap itu bikin geger orang-orang satu jalanan, sampai kita tuh nyari tahu itu kepulan asap apa. Karena nggak mungkin kepulan asap segitu dihasilin dari orang bakar ban atau bakar sampah gitu. Kalau gue bisa jabarin, kayak versi kecilnya tuh kayak asap erupsi gunung gitu loh, versi kecilnya ya. Nah, kita beralih ke rel lagi sekarang. Konon katanya nih, agak maju ke depan dikit dari perlintasan yang sekarang udah ditutup ini, tepatnya di kolong tol yang di atas sebelah utaranya tuh ada jalan raya yang nukik yang menuju ke Ulu Jami dan Cipulir. Tempat ini tuh dipercaya masih dihantui sama para arwah gentayangan dari tragedi Bintaro pertama, termasuk si setan budek ini. Bahkan menurut salah satu paranormal indigo bernama Furi Harun, observasi yang beliau lakukan, setan budek ini tuh katanya bukan dari bangsa jin, melainkan salah satu korban tragedi Bintaro pertama, yang katanya arwah ini tuh nggak menerima kematiannya. Bahkan warga-warga yang tinggal di sekitar situ tuh udah pasti familiar sama yang namanya setan budek ini. Saksi-saksi hidup 2 tragedi ini pun itu nggak bakal bisa ngelupain sampai seumur hidup. Bahkan bokap gua yang dulunya hidup di Bintaro itu tuh masih inget jelas detik-detik evakuasi. Oke guys, sekarang kita ke penutupan ya. Walau bagaimanapun mungkin tetap banyak yang mikir kalau 2 tragedi ini tuh
dan juga tragedi-tragedi kecil perorangan yang terjadi di perlintasan Bintaro itu tuh cuman kebetulan aja. Ya gak ada salahnya sih, karena tiap orang bebas berpendapat dengan pikiran mereka. Apapun itu, yang jelas dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa, karena walau bagaimanapun mereka juga tetap makhluk Allah kan. Akhirnya sampai di sini aja perjumpaan kita di video pertama gue. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen agar gue bisa lebih semangat bikin video dan menyajikan tayangan-tayangan kepada kalian. Tentunya video pertama itu pasti banyak kekurangannya, dan gue sadar bahwa video pertama ini kurangnya banyak banget. Yang pasti insya Allah gue akan terus belajar, gue akan terus mengoreksi diri supaya bisa menyuguhkan tayangan yang lebih berkualitas. Gue Rahid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.